Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso, Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu. Dan dia apa istilahnya diselamatkan, kemudian dirawat di RSPAD. Ya. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Kenapa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak nggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan Wito, mantan kepala staf angkatan, ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsi kepada negara ini bukan main gitu. Loh, kok dia ngomong seenaknya? Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Sudah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Mas Ersu, ya kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti, walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita, itu kita rela gitu, kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Jadi beda dengan punten ya orang sipil gitu ya. Kalau orang sipil ya gue masing-masing dong. Gue dulu kan. Di tentara tidak bisa begitu. Itulah yang namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa, mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa? Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah, kita fakta, kita bicara. Jadi kalau misalnya Pak Sutioso bicara, harus dievaluasi kembali, dilihat kembali masalah ormas, menurut saya benar. Karena itu adalah sebenarnya premanisme. Punten ya, kalau yang ormas yang baik, ini tidak gebiah-uyah ya. Saya berbicara siapa yang disampaikan oleh si gendut itulah ya, si Hercules lah ya. Dan semua orang tahu lah kalau si Hercules itu memang preman gitu. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kata dia udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat jajak pendapat. Ya, saya ketemu dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya pengawal saya apa dengan membawa nama Pak Jeki Anwar. Jadi Mas Ersu, sebenarnya dada ini pengen meledak gitu dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu di Hercules itu premanisme. Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya, katakan 08 itu berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah ini akan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, cukup menangani masalah negara yang sangat. Jadi sekali lagi, kayak begitu. Pas dari versi saya, menurut saya tetap itu masuk akal kan kekhawatiran itu. Ormas yang menjelma menjadi preman-preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan itu sudah dari dulu kala gitu kan. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu sudah nggak usah menyinggung ormas. Saudara, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah, dan nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udah nggak. Berdoa meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar mau dipanggil sama Allah. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Gereja Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh GRIP, pertama mencintai dulu GRIP, baru mencintai rakyat. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat bukan GRIP. Preman itu. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya negara, mobilnya dibakar lagi. Pak Sutioso, ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Saudara Gatot, Nurmantio,
Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Pak Gatot, jangan mengganggu saya. Kok Pak Gatot bisa habisin saya? Habisin saya. Peristiwa Depok pembakaran mobil polisi. Saya menelpon Kabako Polres Depok. Saya minta tindak mereka habis. Tangkapin mereka semua yang terlibat di balik penyerangan mobil polisi yang dibakar. Bila perlu, tembakin kaki mereka semua. Negara macam apa kata ini? Ha, Pak Gatot, Bapak Gatot yang aku sayangi, aku hormati ya. Bapak ini mantan Panglima TNI. Kok negara macam apa? Hercules itu premanisme. Hercules itu ormas preman. Saya bilang kamu yang preman kamu. Karena kamu itu sudah diberhentikan dari kamu bikin action sana action sini karena nggak laku. Kok kenapa kamu bilang saya preman? Bisa kita saling memaafkan ya, mari kita saling memaafkan. Negara ini negara hukum. Jadi itu saya sampaikan teman-teman media semua. Jalan 10 hari ke Cilacap penuh Kambangan, pakai baret merah, tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan karena itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Tapi saya minta maaf buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke situ tidak aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa berhenti karena saya bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Nah, aku salah apa? Aku nggak salah, nggak punya salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot sampai bicara premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati. Ya, aku muliakan mantan Bapak Panglima TNI. Saya sedih loh. Bapak bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Saya punya kesalahan apa itu. Aku juga punya manusia biasa. Aku sekarang ini memperbaiki diri menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bolak-balik tanah suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa anak sekolah cuma saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya kasih umroh. Purnawirawan, Pak Sutioso itu purnawirawan Baret Merah di Kopassus, bintang 3 di Tanjung Priok. Saya juga purnawirawan. Tidak kok anggap kok ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Kurang ajar nih orang. Tidak tahu diri. Gitu loh. Dia merasa paling hebat.